Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiatul Isra dengan NIM 20062065 akan mempresentasikan sebuah materi dengan mata kuliah Teknologi Bahan Bangunan. Baiklah, materi yang akan saya presentasikan adalah tentang semen Portland atau Portland semen. Berikut adalah beberapa contoh dari Portland semen atau semen Portland. Sebelum memasuki materi Portland semen, semen itu sendiri adalah hasil industri dari paduan bahan baku berupa batu kapur atau gamping sebagai bahan utama dan lempung atau tanah liat atau bahan pengganti lainnya dengan hasil akhir berupa padatan berbentuk bubuk atau bulk, tanpa memandang proses pembuatannya yang mengeras atau membatu pada pencampuran dengan air. Batu kapur atau gamping adalah bahan alam yang mengandung senyawa kalsium oksida atau CaO, sedangkan lempung atau tanah liat adalah bahan alam yang mengandung senyawa silika oksida atau SiO2, aluminium oksida atau Al2O3, besi oksida atau Fe2O3, dan magnesium oksida atau MgO. Untuk menghasilkan semen, bahan baku tersebut dibakar sampai meleleh, sebagian untuk membentuk klinkernya, yang kemudian dihancurkan dan ditambah dengan gips atau gipsum dalam jumlah yang sesuai. Selanjutnya, pengertian semen Portland atau Portland semen adalah jenis semen yang paling umum yang digunakan secara umum di seluruh dunia sebagai bahan dasar beton, mortar, plester, dan adukan non-spesialisasi. Semen Portland bersifat kaustik, sehingga bisa menyebabkan luka bakar kimia. Bubuk tersebut dapat menyebabkan iritasi atau dengan paparan yang parah, kanker paru-paru, dan dapat mengandung beberapa komponen berbahaya, seperti kristal silika dan kromium heksavalensi. Salah satu ciri khusus Portland semen adalah dapat mengeras apabila bersentuhan dengan air dan berubah menjadi benda yang padat yang tidak larut dalam air. Selanjutnya adalah bahan baku dari Portland semen. Portland semen memiliki tekstur serbuk halus, dihasilkan dengan cara menggiling tera atau klinker yang mengandung senyawa kalsium silikat dan gipsum sebagai tambahan. Ada beberapa senyawa yang dibutuhkan dalam pembuatan semen Portland, yaitu kalsium oksida atau CaO, silikon oksida atau SiO2, aluminium oksida atau Al2O3, dan oksida besi atau Fe2O3. Bahan mentah Portland yaitu yang pertama batu kapur, terdapat kandungan kalsium oksida sebesar 50%. Selanjutnya, batu silika merupakan sumber silisium oksida, aluminium oksida, dan oksida besi dengan presentase masing-masing sebesar 65%, 17%, dan 7%. Bahan selanjutnya yaitu tanah merah, memiliki kandungan aluminium oksida sebesar 29% dan oksida besi 10%. Sedangkan bahan tambahan semen Portland dalam pasir besi dan gipsum, pasir besi berguna untuk sebagai flux pada pembakaran dan memberikan warna hitam pada semen, sedangkan gipsum ditambahkan untuk memperbaiki sifat dan kualitas semen. Sebagai bahan bakar, digunakan serbuk batu bara, minyak atau gas alam selama penggilingan ditambahkan suatu bahan untuk memperlambat pengerasan atau retarder yang umumnya digunakan gips dalam bentuk asli dari alam antara 2-3. Selanjutnya adalah sejarah dari Portland semen. Pada abad ke-18 atau sumber lain sekitar tahun 1700-an Masehi, John Smithson, insinyur asal Inggris, dia membuat adonan dengan memanfaatkan campuran batu kapur dan tanah liat saat membangun menara suar Eddystone di lepas pantai Cornwall, Inggris. Namun, bukan Smithson yang akhirnya mematenkan proses pembuatan cikal bakal semen ini, akan tetapi Joseph Asdin, seorang insinyur berkebangsaan Inggris, pada 1824 mengurus hak paten ramuan yang kemudian dia sebut sebagai semen Portland. Dinamakan semen Portland
Warna hasil akhir olahannya setelah membeku mirip dengan tanah atau batuan yang terdapat di Pulau Portland, Inggris. Hasil rekayasa Joseph Astin inilah yang sekarang banyak dipergunakan sebagai bahan perekat bangunan saat ini. Adonan Joseph Astin tak beda jauh dengan John Smithson. Dia telah mengandalkan dua bahan utama, batu kapur atau kaya akan kalsium karbonat dan tanah lempung yang banyak mengandung silika atau sejenis mineral berbentuk pasir, aluminium oksida atau alumina, serta oksida besi. Bahan-bahan itu dihaluskan dan dipanaskan pada suhu tinggi sampai terbentuk campuran baru. Semen Portland diproduksi pertama kalinya pada tahun 1824 oleh Joseph Astin dengan cara memanaskan suatu campuran tanah liat yang dihaluskan dengan batu kapur dalam suatu dapur, sehingga mencapai suatu suhu yang cukup tinggi untuk menghilangkan gas asam karbon. Sebelum tahun 1845, Isaac C. Johnson membakar bahan yang sama bersama-sama dalam suatu dapur atau pembakaran kapur sampai melebur dan mengeras kembali, sehingga dihasilkan sejenis semen yang mirip dan cocok dengan sifat kimia pokok dari Portland semen. Adapun sifat-sifat dari semen Portland, yaitu yang pertama akan mengeras jika dicampur dengan air, yang kedua apabila bentuknya sudah berubah menjadi padat, semen tidak larut dalam air, yang ketiga bersifat plastis sementara setelah dicampur dengan air, baru kemudian berubah menjadi keras dan kaku. Yang keempat, dapat merekatkan benda padat seperti batu bata. Yang kelima, bubuk semen dapat menyebabkan iritasi dan kanker paru-paru. Dan yang terakhir, bersifat kaustik yang dapat menyebabkan luka bakar. Selanjutnya adalah proses pembuatan semen. Proses pembuatan semen terbagi dua, yaitu proses basah dan proses kering. Yang pertama, proses basah. Semua bahan baku yang ada dicampur dengan air, dihancurkan dan diuapkan, kemudian dibakar dengan menggunakan bahan bakar minyak, bakar atau bunker atau crude oil. Proses ini jarang dipergunakan karena masalah keterbatasan energi BBM. Yang kedua, proses kering. Menggunakan teknik penggilingan dan blending, kemudian dibakar dengan bahan bakar batu bara. Proses ini meliputi 5 tahap pengelolaan, yaitu yang pertama, proses pengeringan dan penggilingan bahan baku di rotary dryer dan roller mill. Yang kedua, proses pencampuran atau homogenizing raw mill untuk mendapatkan campuran yang homogen. Yang ketiga, proses pembakaran raw mill untuk menghasilkan terak atau clinker. Clinker adalah bahan setengah jadi yang dibutuhkan untuk pembuatan semen. Selanjutnya, proses pendinginan terak. Dan yang terakhir, proses penggilingan akhir di mana klinker dan gipsum digiling dengan semen mill. Proses pembuatan semen di atas akan terjadi penguapan karena pembakaran dengan suhu mencapai 900 derajat Celcius, sehingga menghasilkan residu atau sisa yang tak larut, sulfur trioksida, silika yang larut, besi dan aluminium oksida, oksida besi, kalsium, magnesium, alkali, fosfor, dan kapur bebas. Selanjutnya adalah industri semen. Industri semen dapat dikelompokkan dalam 5 tingkatan, yaitu 1. Weight losing process industry. Karena untuk membuat 1 ton semen diperlukan bahan-bahan baku seperti yang telah disebutkan di atas, yang berat totalnya hampir 2 kali lipat dari produk akhir yang dihasilkannya, sehingga industri semen adalah industri yang padat modal. Yang kedua, selain padat modal, industri semen juga padat energi. Energi yang dipakai pada umumnya adalah listrik dan bahan bakar. Untuk menghasilkan 1 ton semen, energi yang dibutuhkan bisa mencapai 110-120 kWh energi listrik. Sedangkan untuk menghasilkan 1 ton klinker, energi yang dibutuhkan adalah antara 800-900 kilokalori energi bahan bakar. Yang ketiga, rentang biaya produksi semen per
tonnya adalah antara 26 sampai 38 US dollar. Oleh karena itu, industri semen merupakan industri yang bersifat ekonomi skala besar atau economics of scale, yang artinya semakin besar volume produksinya, semakin kecil biaya rata-rata atau average cost per ton semennya. Yang keempat, proses produksi semen adalah proses produksi yang terpadu atau berada pada satu lokasi dan tidak terpisah-pisah, sehingga kemungkinan melakukan mutasi barang setengah jadi sangatlah sulit. Proses produksi dalam industri semen dilakukan dengan menggunakan high technology atau teknologi canggih, sehingga industri semen hanya dapat dilakukan oleh industri besar saja atau bukan berbentuk industri rakyat atau home industry. Selain itu, industri semen menghasilkan single product, yaitu produk semen saja dan sangat sulit untuk memproduksi barang lain selain semen. Yang kelima, sistem distribusi barang. Jadi hasil produksi semen adalah sederhana, yaitu melalui asosiasi semen nasional melalui truk, tangki, atau kontainer. Selain itu, tempat penimbunan barang jadi hasil industri semen juga sederhana, sehingga mudah untuk diawasi. Hasil akhir industri semen adalah bubuk atau bulk yang dapat langsung dikeluarkan dalam bentuk bulk truk atau tangki yang berupa semen curah dengan ukuran tertentu dan melalui proses pengantongan dengan kemasan berupa zak atau berukuran 40 atau 50 kg. Semen juga memiliki jenis tertentu dan ada standar 9 mutunya, sehingga mudah untuk menetapkan berapa besarnya tarif cukai untuk masing-masing jenis semen. Selanjutnya adalah dampak lingkungan dan sosial. 1. Lahan. Dampak yang bersifat merugikan adalah penurunan kualitas dari segi kesuburan tanah akibat penambangan tanah liat. Selanjutnya, perubahan dari segi tata guna tanah akibat kegiatan penambangan dan penyerapan lahan serta pembangunan fasilitas lainnya. Perubahan ini dari segi waktu akan meluas ke arah menurunnya kapasitas penampungan air yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap kuantitas air sungai. Sedangkan dari segi ruang akan mempengaruhi keseimbangan atau keselarasan lingkungan setempat. Yang kedua, air. Dampak yang bersifat merugikan adalah yang pertama, kualitas air bertambah buruk akibat limbah cair dari pabrik dalam bentuk minyak dan sisa air dari kegiatan penambangan yang menimbulkan lahan kritis yang mudah terkena erosi yang akan mengakibatkan pendangkalan dasar sungai yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah banjir pada musim hujan. Yang kedua, kuantitas air atau debit air menjadi berkurang karena hilangnya vegetasi pada suatu lahan akan mengakibatkan penyerapan air hujan oleh tanah di tempat itu menjadi berkurang, sehingga persediaan air tanah menjadi menipis. Akibatnya, persediaan air tanah menjadi makin sedikit. Akibat lanjutan adalah sungai menjadi kering pada musim kemarau dan sebaliknya, sungai akan banjir. Debit air menjadi sangat tinggi karena tanah tidak mampu lagi menyerap air yang mengalir terlalu cepat. Yang ketiga, udara. Dampak yang bersifat merugikan adalah A. Debu yang dihasilkan oleh kegiatan pabrik terdiri dari pertama, debu yang dihasilkan pada waktu pengadaan bahan baku dan selama proses pembakaran. Yang kedua, debu yang dihasilkan selama pengangkutan bahan baku ke pabrik dan bahan jadi keluar pabrik termasuk pengantongannya. B. Debu yang secara visual terlihat di kawasan pabrik dalam bentuk kabut dan kepulan debu tersebut dapat menimbulkan pencemaran udara yang sangat mengganggu. Antara lain dapat mengakibatkan naiknya temperatur udara di sekitar pabrik, bahkan dapat menimbulkan penyakit. C. Gas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar minyak bumi dan batu bara berupa gas CO, CO2, dan SO2 yang mengandung hidrokarbon dan belerang. D. Kebisingan yang terdiri dari 3 jenis sumber bunyi. Yang pertama, mesin-mesin yang dipergunakan dalam pabrik. Yang kedua, alat-alat besar seperti traktor yang dipakai pada waktu pengambilan bahan baku. Yang ketiga, dentuman dinamit yang digunakan pada waktu pengambilan kapur. E.
Berkurangnya keanekaragaman flora, berubahnya pola vegetasi dan jenis endemik, berubahnya pembentukan klorofil dan proses fotosintesa. F. Berkurangnya keanekaragaman fauna atau burung, hewan, tanah, dan hewan langka. Berubahnya habitat air dan habitat tanah tempat hidup hewan-hewan tersebut. Sedangkan, dampak negatif yang diakibatkan semen terhadap lingkungan sosial atau kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. Status gizi kadar hemoglobin darah, di mana semakin rendah status gizi seseorang, semakin rendah kadar hemoglobin darahnya. Dampak lingkungan terhadap pola penyakit, khususnya penyakit saluran pernafasan seperti bronkitis, faringitis, dan TBC paru, serta silikosis atau pneumokosis, penyakit saluran pencernaan, dan gangguan pada kulit. Beberapa penyakit yang diperkirakan akan meningkat intensitasnya antara lain penyakit yang saluran nafas, penyakit yang berhubungan dengan gangguan kejiwaan atau psikososial, dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan kondisi lingkungan yang kurang sehat. Seperti telah dikemukakan di atas, ternyata semen memang menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi lingkungan. Selanjutnya adalah produksi semen. Adapun langkah utama proses produksi semen adalah yang pertama, penggalian atau quarrying. Dua jenis material yang penting bagi produksi semen. Yang pertama adalah yang kaya akan kapur atau material yang mengandung kapur atau calcareous materials seperti batu gamping, kapur, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah yang kaya akan silika atau material mengandung tanah liat atau argillaceous materials seperti tanah liat. Batu gamping dan tanah liat dikeruk atau diledakkan dari penggalian dan kemudian diangkut ke alat penghancur. Yang kedua, penghancuran. Penghancur bertanggung jawab terhadap pengecilan ukuran primer bagi material yang digali. Yang ketiga, pencampuran awal. Material yang dihancurkan melewati alat analisis online untuk menentukan komposisi tumpukan bahan. Dan yang keempat, penghalusan dan pencampuran bahan baku. Sebuah belt conveyor mengangkut tumpukan yang sudah dicampur pada tahap awal ke penampung, di mana perbandingan berat umpan disesuaikan dengan jenis klinker yang diproduksi. Material kemudian digiling sampai kehalusan yang diinginkan. Yang kelima, pembakaran dan pendinginan klinker. Campuran bahan baku yang sudah tercampur rata diumpankan ke preheater yang merupakan alat penukar panas yang terdiri dari serangkaian siklon di mana terjadi perpindahan panas antara umpan campuran bahan baku dengan gas panas dari kiln yang berlawanan arah. Kalsinasi parsial terjadi pada preheater ini dan berlanjut dalam kiln, di mana bahan baku berubah menjadi agak cair dengan sifat seperti semen. Pada kiln yang bersuhu 1350 sampai 1400 derajat Celcius, bahan berubah menjadi bongkahan padat berukuran kecil yang dikenal dengan sebutan klinker. Kemudian dialirkan ke pendingin klinker, di mana udara pendingin akan menurunkan suhu klinker hingga mencapai 100 derajat Celcius. Yang keenam, penghalusan akhir. Dari silo klinker, klinker dipindahkan ke penampung klinker dengan dilewatkan timbangan pengumpan yang akan mengatur perbandingan aliran bahan terhadap bahan-bahan aditif. Pada tahap ini, ditambahkan gipsum ke klinker dan diumpankan ke mesin penggiling akhir. Campuran klinker dan gipsum untuk semen jenis 1 dan campuran klinker, gipsum, dan pozolan untuk semua jenis P dihancurkan dalam sistem tertutup dalam penggilingan akhir untuk mendapatkan kehalusan yang dikehendaki. Semen kemudian dialirkan dengan pipa menuju silo semen. Selanjutnya adalah sifat kimia dan fisika semen Portland. Semen Portland pozolan atau Portland pozolan semen PPC dan semen Portland komposit atau Portland komposit semen PCC adalah varian semen hidrolik yang tersusun atas campuran semen Portland biasa atau OPC dengan bahan lain yang berpartisipasi dalam reaksi hidrasi, sehingga memberi kontribusi substansi terhadap hasil hidrasi semen.
Tyler 1997. Semen OPC dihasilkan dari klinker dan kalsium sulfat saja, sedang semen PPC diberi bahan-bahan tambah lain seperti abu terbang batubara, butir terak tanur tinggi, atau granulated blast furnace slag, mikrosilika atau silika foam, batu kapur atau limestone, pozolana alami, atau bahan lain yang dapat mempengaruhi proses hidrasi semen. Secara lebih spesifik, semen PPC hanya mengizinkan penambahan bahan pozolan atau fly ash atau pozolan alam ke dalam campurannya. Bahan-bahan tambah ini digiling bersama atau intergrinding atau digiling terpisah lalu dicampur atau blending dengan klinker dan kalsium sulfat sehingga dihasilkan semen campuran yang homogen. Semen PPC dan PCC juga disebut sebagai semen gabungan hidrolik atau blended hydraulic cement. Adapun perbedaan OPC, PPC, dan PCC. OPC atau Ordinary Portland Cement adalah semen hidrolis yang dipergunakan secara luas untuk konstruksi umum atau bangunan yang tidak membutuhkan persyaratan khusus. Semen tipe ini memiliki kadar silika yang terbesar di antara tipe PPC dan PCC. PPC atau Portland Pozzolan Semen adalah hasil hidrolis yang terbuat dari penggilingan terak atau klinker, semen Portland dengan gipsum, dan bahan pozzolan. Untuk bangunan umum dan bangunan yang memerlukan ketahanan sulfat dan panas hidrasi sedang seperti jembatan, jalan raya, perumahan, dermaga, beton massa, bendungan, dan bangunan irigasi. PPC atau Portland Composite Cement adalah semen dari hasil penggilingan terak, semen Portland, gipsum, dan satu atau lebih bahan anorganik. Untuk konstruksi beton umum, pasangan batu bara, plesteran, selokan, pembuatan elemen bangunan khusus seperti beton pracetak, beton pratekan, dan paving block. Dari segi kekuatan lekatan yang ada, semen tipe OPC memiliki kekuatan lekatan lebih dari 3 tipe semen tersebut. Hal tersebut dikarenakan kandungan silika yang ada pada semen tipe OPC lebih banyak. Namun, semen tipe OPC ini jarang ditemui langsung di pasaran atau toko bangunan terdekat, melainkan harus memesan langsung ke pabrik atau ke provider ready mix yang memiliki batching plant terdekat. Tipe semen yang tersedia di pasaran seringnya yang tipenya PPC. Berikut ini adalah pabrik semen yang ada di Indonesia. Yang pertama, PT Indosemen Tunggal Prakarsa atau semen 3 roda. Yang kedua, PT Semen Batu Raja Persero atau semen Batu Raja. Yang ketiga, PT Semen Padang atau semen Padang. Yang keempat, PT Semen Gresik atau semen Gresik. 5. PT Semen Wosowa atau semen Bosowa. Yang keenam, PT Semen Andalas atau semen Andalas. Yang ketujuh, PT Semen Cibinong. Yang kedelapan, PT Semen Nusantara, dan yang terakhir adalah PT Semen Tonasa. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.